selamat datang pemirsa yang saya hormati. Terima kasih telah bergabung ke dalam acara Kestalk 2 kali ini. Nah, kali ini Kestalk 2 mengangkat tema yaitu pentingnya tentang perlindungan sosial remaja yang rentan di lingkungan kampus. Benar banget Surya. Judul talk show kali ini yaitu Sinergi Kebijakan dan Aksi Mahasiswa Mendorong Perlindungan Sosial bagi Remaja Rentan. Oke, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Surya Simakan di sini sebagai moderator. Dan saya Keisha. Hari ini kita akan membahas sebuah program yang sangat penting nih dalam upaya menciptakan lingkungan kampus yang aman dan juga berpihak pada kelompok rentan, khususnya melalui Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan atau Satgas PPK. Nah, yang seperti yang kita tahu, isu kekerasan di lingkungan kampus sudah menjadi perhatian serius dalam beberapa tahun terakhir ini. Nah, fenomena ini memerlukan penanganan yang cukup komprehensif yang melibatkan berbagai elemen, termasuk kebijakan pemerintah dan juga aksi nyata dari mahasiswa. Benar Surya, dan untuk membahas tema ini, kita juga sudah mengundang seorang narasumber yang sudah memiliki pengalaman langsung nih dalam program Satgas PPK dan juga aktif dalam kegiatan advokasi mahasiswa. Nah, benar sekali. Nah, narasumber kita hari ini yaitu seorang mahasiswa dari jurusan HI yaitu Hubungan Internasional yang juga menjadi bagian penting dari Satgas PPK sendiri, sekaligus aktif sebagai pengurus di dalam bidang sosial politik BEM Universitas Diponegoro. Nah, selamat datang Kak Anela. Selamat datang teman-teman semuanya, selamat pagi pada Keisha dan juga Surya. Pagi Kak. Nah teman-teman, jadi Kak Anela ini sudah memiliki pengalaman langsung dalam menangani berbagai kasus di kasus kekerasan di lingkungan kampus, dan juga Kak Anela ini sudah terlibat dalam proses advokasi kebijakan untuk meningkatkan perlindungan sosial bagi mahasiswa. Selamat datang Kak. Terima kasih. Nah, untuk sekarang Kak Anela, untuk memulai sesi diskusi kita kali ini, bisa tolong jelaskan ya secara umum tentang Satgas PPK sendiri. Nah, sebenarnya apa sih yang melatar belakangi pembentukan dan bagaimana struktur kerja dari konteks untuk Satgas PPK ini dalam konteks perlibatannya untuk mahasiswa? Oke, jadi mungkin aku sedikit flashback ya ke arah Satgas PPKS lebih dahulu gitu. Jadi awalnya itu Satgas PPKPT yang sekarang ini udah menjadi bagian dari unit gitu ya di dalam Universitas Diponegoro juga. Dulunya itu Satgas PPKS, namanya itu Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Itu berdasarkan pada Permendikbud nomor 31 tahun 2021. Nah, selanjutnya diadaptasikan menjadi Satgas PPKPT. Itu berdasarkan adaptasi dari Permendikbud nomor 55 tahun 2024. Jadi untuk Satgas PPKPT sendiri itu lebih mengarah ke kekerasan. Jadi kekerasannya nggak cuma kekerasan seksual aja, nggak ada pengerucutan terhadap kekerasannya, tapi itu lebih luas justru. Jadi ada pembulian, kemudian perundungan, kemudian diskriminasi, itu menjadi bagian yang kami tangani gitu ketika ada kasus-kasus masuk. Begitupun dengan kekerasan seksual juga kami lakukan pencegahan dan juga penanganan. Kemudian teman-teman juga perlu mengetahui gitu, Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual nggak melulu tentang gimana cara kita menangani korban, nggak melulu tentang kita mewadahi bagaimana teman-teman ini ketika ingin melakukannya cerita, kemudian pencegahan di mana ada infografis, kemudian ada kami juga membuat platform namanya Satgas PPKPT Undip, PPK Undip. Itu ada infografis, reels, kemudian ada konten-konten. Ketika ada Hari Kartini kemarin kita juga nge-up infografis, kemudian juga ada infografis terkait dengan kanal pengaduan seperti itu. Dan itu yang udah tercakup di dalam infografis tersebut. Jadi setiap teman-teman melihat infografis itu kan bagian kanan bawah itu ada hotline-nya, WhatsApp. Itu official WhatsApp dari Satgas PPKPT sendiri. Nah, untuk hotline itu memang ada sistem chat otomatis. Ketika teman-teman mengadukan pengaduan, itu langsung ada form yang diberikan. Dan form tersebut itu berisi data diri, terlapor, pelapor, dan juga kronologi kasus, begitupun berikut dengan bukti-bukti yang disampaikan nantinya sebagai penguat dari pelaporan ketika berlangsung seperti itu.
Selanjutnya juga itu akan ada struktur dan juga sistematis bagaimana nantinya kinerja Satgas itu akan membantu teman-teman ketika ingin mengadakan istilahnya pengaduan, dan itu akan diproses lebih lanjut seperti itu. Ringkasnya seperti itu. Oke, makasih Kak atas penjelasannya. Aku mau bertanya nih, dari pengalaman Kakak menjadi Satgas PPK, apa sih sebenarnya nilai lebih dari keterlibatan mahasiswa dalam program perlindungan sosial bagi remaja rentan? Oke. Untuk keterlibatan mahasiswa langsung ya, jadi untuk khusus untuk Satgas PPK sendiri, memang itu kan ada berbagai macam unsur. Yang pertama ada unsur dosen atau tendi, kemudian juga ada unsur mahasiswa. Nah sebenarnya fungsi unsur mahasiswa ini ketika mereka menjadi bagian dari satuan tugas PPK PT sendiri, yang pertama adalah kita adalah sama mahasiswa gitu. Ketika memang korban ataupun terlapor itu berasal dari unsur mahasiswa juga, otomatis itu kan mempunyai usia dan juga yang sebaya istilahnya seperti itu. Jadi itu akan menjadi ada kenyamanan tersendiri gitu ketika kita ingin bercerita gitu ya. Balik lagi ke Satgas sendiri bukan berarti kita cuma menangani saja, tapi bagaimana kita dapat istilahnya memvalidasi perasaan mereka gitu. Jadi itu menjadi bagian tanggung jawab kita. Kemudian juga bagaimana seorang mahasiswa sebagai istilahnya agent of change seperti itu, kita melakukan banyak hal gitu di kampus. Contohnya adalah ranah diskusi gitu kan teman-teman juga di fakultas teman-teman juga ada diskusi seperti itu. Nah terutama mungkin dari bagian sosial politik itu juga terkadang seringkali mengangkat isu-isu perempuan. Nah itu kan contohnya misalkan di Hari Kartini kemarin itu banyak sekali yang mengadakan diskusi-diskusi terkait dengan kekerasan terhadap perempuan ataupun kekerasan lainnya seperti itu. Dan itu menjadi bagian dari istilahnya tolak ukur kami dan juga peran dari mahasiswa untuk dapat menjadi bagian dari pencegahan dan juga penanganan sebenarnya. Tapi kalau di luar dari eksternal dari Satgas PPK PT sendiri yang bisa membantu untuk pencegahan itu tadi seperti itu. Nah oke, dari penjelasan kakak tadi, aku mau nanya lagi nih tentang bagaimana program-program yang dilaksanakan oleh kakak dalam Satgas PPK ini dalam upaya perlindungan remaja rentan, dan bagaimana juga program ini dapat bersinergi atau berkaitan dengan kebijakan formal yang ada. Oke, jadi kalau kita istilahnya pertanyaan itu berarti kalau dalam ranah formal seperti apa gitu, Ya, sistematisnya, keterkaitannya. Jadi yang pertama adalah kalau kita lihat struktur dan juga sistematis dari formalitas Satgas ini seperti apa untuk istilahnya kinerjanya lain sebagainya. Yang pertama tadi sudah dijelasin juga terkait dengan bagaimana teman-teman dapat melakukan pengaduan. Nah pengaduannya itu keterkaitannya adalah si pelapor ini mengisi data dari form yang sudah diberikan menjadi pesan otomatis dari WhatsApp atau hotline Satgas sendiri. Nah kemudian yang kedua itu akan ada semacam notes dari pesan tersebut. Ini kurang lebih 3 hari dapat diproses gitu. Jadi kalau kita lihat kan terkait dengan kasus yang masuk itu banyak gitu teman-teman. Jadi karena kita juga terbatas, jadi memang butuh kita juga dapat memprioritaskan kasus-kasus, dan memang itu akan menjadi bagian dari sebenarnya tanggung jawab kami gitu. Memang tanggung jawab kami, tetapi satu hal perlu menunggu seperti itu. Kemudian yang ketiga, ketika sudah lengkap laporan dan lain semuanya, akan diberikan surat undangan. Nah surat undangan ini baik untuk pelapor dan juga terlapor nantinya, entah itu kepada fakultas terlapor ataupun langsung ke pelapornya maupun ke saksi, itu ada surat undangan. Dan untuk itu adalah sistem pemeriksaan, dan sistem pemeriksaan itu akan berlangsung secara terpisah, baik itu untuk pelapor, terlapor maupun saksinya seperti itu. Kemudian nanti akan ada proses pemeriksaan dan nantinya akan menghasilkan BAP, itu berita acara pemeriksaannya seperti apa. Kemudian setelah itu ada sistem rekomendasi yang kami berikan. Nah rekomendasi ini berupa kiranya tuh si pelapor terlapor ini kiranya mendapatkan saksi seperti apa gitu. Untuk kita lihat apabila dia adalah mahasiswa Undip, maka itu akan kita lihat terlebih dahulu dari
peraturan rektornya gitu. Kita ada sanksi sosial, sanksi akademiknya, sanksi akademik, kemudian juga nantinya akan kami proses dan itu akan kami rekomendasikan dan kami berikan kepada pimpinan tertinggi Universitas Diponegoro yaitu rektorat gitu. Jadi untuk sekali lagi Satgas sendiri untuk merekomendasikan saja, tapi untuk keputusan sanksi itu ya itu balik lagi ke keputusan rektor sendiri seperti itu. Sangat terstruktur ya Kak. Aku juga mau nanya lagi, selama kakak menjalankan program-program tersebut, kira-kira ada nggak sih kendala yang kakak hadapi, dan kalau ada boleh nggak sih dibagi ke kita gimana? Kalau kendala sih pasti ada ya, karena ini balik lagi soal apa ya, permasalahan di dalam Satgas sendiri kan cukup privacy gitu kan. Jadi yang pertama kendalanya sendiri itu ketika mungkin dari ranah yang dasar dulu, terkait dengan bagaimana sih kasus yang sangat banyak masuk gitu. Itu kan jadi sebenarnya karena kita juga terbatas, tapi sekali lagi itu tanggung jawab kita juga. Tapi itu ujung-ujungnya jadi terkadang teman-teman Satgas ini ya mendapatkan laporan gitu kayak kasus ini kapan selesai gitu. Tapi ya sekali lagi kita kan juga terbatas. Ya walaupun itu tanggung jawab kita dan kita akan terus melakukan yang terbaik gitu ya untuk memaksimalkan dari pemeriksaan ini. Ya jadi sebenarnya sumber daya manusianya juga kurang gitu kan, tapi apa sih jumlahnya, jadi terkadang kasus yang masuk itu suka di hold sebentar sampai si kasus ini selesai gitu baru masuk, dan itu menjadi ya itu hambatan sebenarnya karena ya capek ya gitu kan. Yang kedua itu terkait dengan teman-teman itu ketika mengadakan pelaporan kemudian terlapor juga gitu kan, itu nggak kooperatif ketika melaksanakan pemeriksaan, entah banyak bohongnya gitu untuk terlapor sendiri, bahkan bisa sampai 2-3 kali mungkin panggilan surat gitu kan untuk pemeriksaan si terlapor. Itu kan kurang kooperatif, jadi udah Satgasnya terbatas, kemudian mereka ini kurang kooperatif, otomatis kan semakin tidak efektif gitu ya, semakin lama lagi itunya, karena kan kita sendiri kan untuk maksimal ada jangkanya, itu cuma sebulan itu udah harus beres gitu. Terus yang ketiga, untuk sebenarnya bukan kendala sih, ini lebih ke rintangan aja gitu, kayak ya challenging buat kami juga. Jadi ketika ada satu kasus masuk dan itu ketika sudah ada direkomendasi ke pimpinan, kemudian juga udah ditutup kasusnya, sebenarnya itu yang kita menjadi PR adalah bagaimana cara kita sebagai Satgas untuk mencegah kasus tersebut tidak terulang di kemudian hari gitu. Jadi walaupun berbeda pelapor dan juga terlapornya terkait dengan saksi dan lain sebagainya, tapi ketika kasus tersebut ternyata di kemudian hari sama persis kejadiannya, nah itu menjadi bagian dari sebenarnya itu hambatan kami gitu, itu PR ya. Kita jangan sampai kasus yang sama serupa itu terjadi lagi di kemudian hari seperti itu. Untuk kendala sih kira-kira itu aja ya. Oke, terima kasih Kak Nela. Nah, tadi kan Kak Nela sudah ngejelasin kendala-kendala yang ada di Satgas PPK ini. Nah, jadi menurut Kak Nela sendiri, apa sih rekomendasi atau masukan yang bisa Kakak berikan untuk pengembangan kebijakan perlindungan remaja yang lebih efektif nantinya misalkan? Oke, jadi kalau kita lihat di zaman sekarang ini kan lebih terdigital ya, kayak apa-apa terkait dengan sosial media gitu. Sebenarnya cara termudah teman-teman mahasiswa untuk bisa menyuarakan, bisa memvokalkan terkait dengan isu kekerasan, enggak dengan kalian bikin kajian serumit itu, enggak dengan kalian melakukan aksi dan lain sebagainya, tapi bagaimana teman-teman itu dapat setidaknya itu memvokalkan melalui repost SG itu udah cukup menurutku. Karena misal gitu teman-teman lihat gitu di beranda Instagram kayak oh ini ada isu kekerasan atau oh ada pencerdasan terkait kekerasan, entah itu kekerasan seksual, kekerasan lain sebagainya gitu kan, pembulian, mungkin juga misal teman-teman melihat Instagram sosial politik yang menyuarakan terkait perempuan dan lain-lain, itu bisa dibantu di repost, mungkin teman-teman dapat kasih masukan gitu atau kasih caption yang memang bisa mengutarakan vokal kalian seperti apa, aspirasi kalian gimana gitu terkait dengan infografis tersebut, atau pembahasan atau pencerdasan terkait kekerasan maupun dengan pencegahan penanganan dari kekerasan sendiri seperti itu. Jadi itu tuh yang paling efektif gitu, karena akan dilihat banyak orang juga gitu kan. Jadi yang lama-lama cuma asal lewat lama-lama nempel kan, kayak oh iya ya kayak gini ternyata. Jadi bisa istilahnya bisa menjadi bentuk kesadaran dari teman-teman semuanya gitu nantinya gitu. Betul banget, sangat inspiratif banget ya.
kita lihat di sosial politik itu khususnya di bagian aksi ya, caranya itu adalah yang pertama dulu itu kan aku tuh udah 2 tahun di BEM Undip. Nah 2 periode. Nah periode pertama itu aku menjadi bagian dari kajian strategis yang mana aku membuat kajian itu kayak rekomendasi ke rektorat sendiri untuk ada catatan merah lah istilahnya dari keberjalanan Satgas PPKS tahun lalu gitu. Entah di dalam pembenahan terkait dengan hak-hak yang harus didapatkan oleh Satgas PPKS sendiri itu belum terpenuhi, itu kami rincikan lah di dalam kajian tersebut gitu. Dan nantinya itu kami rekomendasikan juga beberapa pasal di dalam peraturan rektor yang belum secara didetailkan gitu. Kan seharusnya memang terkait dengan Satgas ini kan ada Permendikbudnya, kemudian ada peraturan rektornya seperti itu, dan mereka tuh diadaptasi dari Permendikbud. Tapi beberapa itu ada yang dipotong, kemudian juga ada yang kurang detail. Jadi kami harap setidaknya walaupun tidak ada perubahan itu harus sama dengan Permendikbud gitu. Jadi istilahnya lebih detail gitu terkait dengan hak Satgas gitu. Ketika di dalam satuan tugas sendiri tidak mendapatkan hak dari yang punya mereka gitu lah intinya, itu akan kurang efektif keberjalanannya karena istilahnya tidak dinaungi lah, karena kan Satgas sendiri kan dinaungi oleh universitas. Dan alhamdulillah dengan adanya kami audiensi kemarin ke pihak rektorat itu ada banyak sekali perubahan gitu di dalam pencerdasannya gitu. Jadi ketika kami sendiri udah melakukan penanganan dan pencegahan, kita itu enggak yang ya udah berjalan begitu aja enggak, tapi kita banyak pelatihan. Kayak kemarin tuh contohnya kami pelatihan bareng Polda Jawa Tengah, dan itu terkait dengan sidang, kemudian terkait dengan ya berbagai macam cara gimana sih kita dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan yang nantinya dapat membantu keberjalanan penanganan kasus gitu, pemeriksaan itu akan membantu kami. Jadi kalau kita lihat di dalam hal-hal yang memang seperti itu yang cukup krusial kan, jadi ya kami harap ya seperti itu gitu untuk perjalanan berikutnya. Misal dengan kajian, vokal, diskusi itu udah cukup sih. Oke, pertanyaan berikutnya nih Kak. Bagaimana Satgas PPK sendiri untuk menangani kasus-kasus yang misalnya sudah memerlukan intervensi hukum? Apakah ada mekanisme khusus untuk berkoordinasi nantinya dengan aparat hukum, mengingat beberapa kasus yang terhadap remaja mungkin memiliki memerlukan intervensi hukum? Oke, jadi untuk permasalahan yang kita angkat ke polisi gitu, intinya instansi yang berwenang gitu ya, itu ada dan memang itu akan kami rekomendasikan gitu ketika di dalam kasus tersebut sudah ada pelanggaran pidana kayak gitu. Jadi sekali lagi memang untuk Satgas sendiri itu kan di dalam Universitas Diponegoro, tapi sekaligus sebagai tangan sebenarnya, tangan untuk istilahnya kami itu dapat menjembatani ketika adanya penanganan kasus ya dari kami gitu, ketika memang masih di dalam sivitas akademika gitu. Kalau seandainya memang ada mengarah kepada unsur pidana ya tentunya itu akan kami rekomendasikan langsung ke unsur ke instansi yang terkait gitu. Dan itu memang kita harus pintar-pintar memilah dan memilih juga ini kiranya sudah di luar dari tupoksi kita atau belum, dan itu akan kami rapatkan gitu, dan itu akan menjadi bagian dari instansi kepolisian ya tentu itu akan kami rekomendasikan. Tapi bukan berarti kita rekomendasikan kita lepas begitu aja, enggak, tapi kita tetap kawal sampai memang kasus itu selesai. Begitupun dengan para pihak yang terkait di dalam kasus tersebut, ketika mau ingin adanya bantuan terkait dengan sisi psikologisnya ya tentu bisa gitu, karena di unsur struktur dari ya unsur-unsur anggota Satgas sendiri kan ada ketuanya, kemudian yang kedua ada sekretarisnya, ada psikolognya, ada psikiaternya, ada hukumnya, ada unsur mahasiswa. Jadi itu sebenarnya fasilitas yang kami berikan kepada para pihak-pihak yang terkait dalam kasus tersebut gitu. Makasih Kak Nela atas jawabannya. Selanjutnya aku ingin menanyakan tentang aspek kompetensi. Bagaimana sih Satgas PPK ini memastikan bahwa mahasiswa yang terlibat atau tergabung dalam Satgas PPK memiliki kompetensi yang memadai untuk memberikan dukungan psikososial, mengingat bahwa bidang ini itu membutuhkan keterampilan yang khusus. Untuk kayak kita mengetahui istilahnya kredibilitasnya seperti itu, kita tuh ada tesnya. Jadi ada tes sebelum masuk Satgas, itu ada tes tertulis, kemudian ada wawancara,
kemudian juga ada FGD, dan menurut itu udah sangat terinci gitu kan. Kemudian juga kami sendiri itu akan ya di dalam wawancara itu kami akan diberikan pertanyaan-pertanyaan yang sangat detail gitu, studi kasus yang istilahnya kasus-kasus yang dulunya pernah masuk diberikan gitu kepada kita, dan gimana sih kita peran sebagai seorang satgas gitu kan. Jadi kalau dilihat dari sisi psikologisnya, sebenarnya sekali lagi sebenarnya cara kita untuk membangun kredibilitas satgas di mata publik adalah yang pertama, kita ini harus memiliki kode etik, dan itu memang kami terapkan di dalam satuan tugas gitu. Jadi kode etik itu seperti apa? Kode etiknya itu yang pertama adalah kita harus mengkeep dan merahasiakan semua informasi terkait dengan pelapor dan juga terlapor, baik itu saksi, semuanya yang terkait dengan kasus tersebut yang harus kita rahasiakan gitu. Karena bagaimanapun kita memang di dalam kode etik harus memberikan kenyamanan dan juga keamanan bagi pelapor, terlapor, saksi dan pihak yang terkait lainnya seperti itu. Jadi itu menjadi dasar kita ketika kita memang menjadi satgas sebenarnya. Terus yang kedua adalah dalam pendekatan psikologis adalah kita sendiri itu harus istilahnya itu memvalidasi perasaan korban. Jadi begitupun dengan terlapor sebenarnya. Jadi di dalam pemeriksaan, misal di dalam terlapor lah, kalau korban ya oke, kita rangkul gitu kan, akan kita bersamai terus, akan kita validasi emosinya gitu, ada pendekatan psikologisnya, mungkin butuh psikiater kita akan ada gitu kan. Tapi untuk terlapor sendiri, walaupun memang dia terlapor, bukan berarti kita menekan, bukan berarti kita apakah benar kamu menjadi bagian dari kasus ini gini-gini, enggak. Tapi gimana kita itu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang tidak menghakimi, karena kan kita juga tidak tahu nih dia beneran menjadi pelaku atau tidak gitu. Tapi kita harus pastikan dan kita akan memvalidasikan emosi mereka juga. Tapi bagaimana dari jawaban mereka ini akan mengarah ke kronologi yang sudah kita siapkan gitu loh. Jadi tidak yang muter-muter di dalam persidangan, di dalam pemeriksaan, tapi gimana caranya si terlapor ini tidak bisa bohong dan menjawab sesuai dengan apa yang kita sudah prediksi nih kayak gitu. Jadi ya udah kayak santai aja, kayak kita bawa, jangan terlalu menekan mereka, karena ujung-ujungnya kalau menekan mereka juga tidak mau terbuka gitu. Karena kan yang pertama itu sisi terbuka dari pelapor dan terlapor itu wajib kita kita tekankan di situ untuk terbuka, dan itu kan dari kenyamanan dari kita selaku pewawancara dan pemeriksaan juga sih kayak gitu. Oke Kak, terima kasih untuk jawabannya. Pertanyaan terakhir nih Kak, menurut bagaimana kira-kira Satgas PPK itu memastikan bahwa program-programnya itu yang dapat dikembangkan tidak tumpang tindih dengan program pemerintah yang sudah ada, apa justru saling melengkapi gitu? Adakah mekanisme khusus koordinasi formal yang telah dibangun? Oke, jadi untuk dikatakan tumpang tindih menurut saya sendiri ya pribadi enggak sih, karena balik lagi gitu, kayak Satgas sendiri itu berdiri memang sudah menjadi bagian dari pelengkap bagaimana Permendikbudristek nomor 55 itu kan sudah mengharuskan gitu ya, setiap universitas memiliki Satgas, itu menjadi syarat sebenarnya. Dan kita ini ya menjalankan adanya bagian dari aturan tersebut, itu kita otomatis bukan tumpang tindih tapi berperan aktif dong di dalam Satgas PPKPT ini gitu. Dan memang itu menjadi keberlanjutan implementasi lanjutan gitu dari aturan yang sudah ada dibuat pemerintah, kemudian menjadi sebuah peraturan rektor, dan itu kami implementasikan di dalam lingkungan Universitas Diponegoro gitu, dengan adanya hadirnya Satgas PPK Undip gitu, tahun 2025. Kita by the way kita tuh 2 tahun untuk waktu periodenya gitu. Jadi memang butuh komitmen yang sangat tinggi juga gitu, karena ya 2 tahun waktunya dan cukup hektik juga gitu kan. Tapi bagaimana kita tetap maksimal untuk bekerja dan juga mengabdi di dalam Universitas Diponegoro, khususnya dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan gitu. Lama juga ya 2 tahun. Ini menarik banget nih teman-teman diskusinya. Sekarang mari kita buka sesi tanya jawab. Nah, ada yang mau bertanya nggak nih teman-teman? Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Afifah. Nah, Kak kan sebagai mahasiswa yang aktif di bidang Sospol dan Undip nih, bagaimana Kakak melihat peran advokasi kebijakan dalam mendorong perlindungan sosial bagi remaja rentan, dan bagaimana Satgas PPK terlibat dalam proses tersebut? Terima kasih Kak. Oke.
pertanyaannya bagus banget sih gitu, karena itu menjadi bagian dari sebenarnya yang perlu dipahami juga gitu dari mahasiswa-mahasiswa. Jadi untuk peran advokasi sendiri tentunya sangat penting gitu, karena ya kemarin yang saat di periode BEM tahun lalu di Sospol BEMU itu kami melakukan kajian gitu, terus kami audiensikan juga ya terkait dengan keberjalanan Satgas PPKS tahun lalu gitu kan. Dan itu memang yang saya sadari dan saya rasakan juga dari setelah audiensi memang ada banyak perubahan gitu loh. Jadi kami sendiri yang istilahnya mengaudiensikan dan sekarang menjadi bagian dari Satgas, istilahnya ingin adanya perbaikan gitu loh di badan Satgas sendiri. Dan itu cukup menjadi suatu perubahan yang mengarah ke lebih baik gitu kan. Dan itu tentu sangat berguna lah, advokasi itu sangat penting di dalam ranah apapun gitu, nggak melulu terkait dengan sosial politik sebenarnya. Contohnya kayak misalkan tadi Satgas sendiri ada audiensi terkait dengan peraturan polisi brief gitu kan, itu menjadi peraturan-peraturan yang nantinya akan diperbarui gitu yang sesuai dengan ya zaman sekarang tuh seperti apa gitu. Mungkin ada beberapa peraturan yang kiranya tuh masih kok ini kurang kurang koheren gitu dengan keadaan yang sekarang, dan itu akan ada perubahan dan itu tentunya akan mengadaptasi yang lebih baik gitu di kemudian hari. Kemudian untuk peranan Satgas sendiri tadi gimana? Sorry. Terlibat dalam prosesnya tuh maksudnya perlindungan sosial bagi remaja dan rentan. Oke. Jadi untuk sosial sendiri, kalau kita tahu ya Satgas sendiri itu kan nggak terkait dengan penanganan, tapi gimana kita mencegah. Mungkin aku menjawab dari sisi mencegahnya gitu. Jadi kalau teman-teman dulu Mas Maba itu kan ada Mendikar. Nah, Pendikar itu kan diselipi mungkin ada tayangan terkait kekerasan seksual, ya kan? Itu menjadi bagian dari Satgas PPKS yang tahun lalu. Nah, untuk Satgas tahun ini ya berarti dari Satgas PPK gitu loh. Jadi kita akan rolling gitu, kayak kita ke fakultas ini itu untuk mengadakan penyuluhan terkait isu kekerasan. Dan itu kan tentu harus diberikan gitu informasi tersebut kepada mahasiswa baru gitu, yang awalnya memang dari masa sekolah menuju masa perguruan tinggi, dan tentunya itu kan hal-hal seperti itu perlu dimaksimalkan sebenarnya, perlu diketahui gitu. Enggak yang mereka tuh tahu, mereka enggak yang benar-benar buta gitu, tapi setelahnya at least mereka tahu nih, oh ada seperti ini, dan itu menjadi concern, bagian dari kekerasan yang memang kita tuh harus hindarin, dan itu harus kita ketahui kalau ada kekerasan kayak gini-gini itu bisa diedukan juga gitu, kanalnya dari Satgas sendiri. Kayak gitu sih untuk sosial, diskusi-diskusi juga itu menjadi bagian yang terpenting di dalam pencegahan terkait kekerasan juga gitu. Dan menjawab belum? Ya, terima kasih. Untuk dari teman-teman, apakah ada yang mau bertanya lagi? Oke, mungkin karena udah gak ada yang. Oh, ada satu lagi. Oke, ternyata ada satu lagi. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama aku Muhammad Akmal Abdulasa. Di sini aku ingin bertanya Kak, kan kita ketahui bahwa akhir-akhir ini terdapat banyak oknum di lingkup perguruan tinggi yang tidak sedikit melakukan pelecehan seksual, terutama kepada perempuan gitu kan Kak. Nah, apakah Satgas PPKS dalam hal ini juga berperan aktif dalam menanggulangi permasalahan ini? Terus kira-kira sanksi seperti apa yang diberikan oleh rektor terhadap oknum tersebut? Kemudian yang terakhir, bagaimanakah peran kita sebagai mahasiswa dalam melihat permasalahan ini? Gitu aja sih, terima kasih. Terima kasih Akmal atas pertanyaannya. Jadi untuk sendiri kita balik lagi gitu ya, ke Satgas sendiri yang merekomendasikan sanksi untuk si terlapor seperti itu, si pelakunya gitu. Tapi balik lagi, kita sendiri ini nggak tahu keputusan rektor itu seperti apa gitu. Itu udah menjadi hak beliau gitu, Pak Rektor, untuk memberikan sanksi yang ada. Tapi contohnya tuh seperti ini, kalau misalkan mendapat sanksi, itu kan ada bagian ya, ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat seperti itu. Nah, ketika memang si terlapornya sendiri itu masuk ke dalam ranah yang sedang, mungkin terkait dengan sanksi akademik gitu, ada yang diskorsing gitu kan, bahkan sampai ada yang DO gitu. Itu ketika memang pelaporan yang diterima itu udah bisa dikatakan buktinya cukup kuat seperti itu. Sanksi biasanya tuh ya skorsing sih, biasanya tuh yang paling cukup didominasi gitu teman-teman dari terlapor. Terus terkait dengan Satgas sendiri, itu kalau kita lihat ya,
ketika merekomendasikan ke pihak rektorat itu kayak terkadang kita sendiri kayak oh ini sanksinya seperti ini aja, enggak yang kayak gini-gini. Pada ya sebenarnya sekali lagi kita cuma merekomendasikan, kita melakukan sidang pemeriksaan, berikan ke rektorat gitu. Dan ya pimpinan yang sekali lagi saya tekankan itu udah menjadi bagian dari haknya gitu ketika memberikan sanksi seperti apa gitu di kemudian harinya gitu. Kayak gitu sih Mam. Tadi ada satu pertanyaan lagi nggak sih dari aku? Peran mahasiswa di dalam menanggapi kasus tersebut. Jadi kalau kita sendiri dari mahasiswa, yang pertama adalah kita tahu nih ada kasus seperti itu. Setidaknya kita bisa concern gitu loh, concern terkait dengan hal-hal yang memang berbau dengan kekerasan. Jadi mungkin teman-teman sedikit bisa tahu metode dari concern apa ya, kayak kentang goreng gitu. Itu yang sedang marak gitu kan. Mungkin teman-teman sedikit bisa nanti dibaca-baca dikit lah terkait dengan kiranya tuh dikatakan concern bilang apa. Itu kan dijelasin. Jadi itu sebenarnya pencerdasan yang cukup umum terkait dengan hal tersebut gitu, preference-nya. Terus kita sendiri sebagai mahasiswa ya cukup baik untuk vokal gitu terkait isu. Jadi ketika memang ada isu kekerasan, ya kita bisa berikan gitu loh, kayak merekomendasikan ke si pelapor, coba minta mengadukan kasusnya ke Satgas gitu kan. Satgas sendiri dilindungi oleh kode etik, jadi informasi terkait dengan pelapor, terlapor, saksi, semuanya itu yang akan dirahasiakan. Tapi sekali lagi, ketika mungkin teman-teman amit-amit yang punya teman yang terkena kasus gitu ya, semoga nggak ada, aman-aman aja gitu. Jadi kita tuh nggak bisa memaksa sebenarnya ketika si pelapor ini mau ngaduin ke Satgas, tapi ada rasa paksaan dari pihak-pihak luar gitu loh, mungkin temennya, sahabatnya gitu, itu nggak boleh, karena itu menjadi bagian dari yang diatur di Permendikbudristek juga nomor 55, itu nggak boleh. Jadi ketika memang ada pemeriksaan ya, pertama kita akan bertanya terlebih dahulu apakah ada unsur paksaan untuk mengadukan kasus gitu. Jadi kita harus make it clear, dan itu harus dijawab, oh enggak, ini atas pure kemauan diri saya gitu. Jadi lebih kayak gitu sih Akmal jawabannya. Makasih Kak Anela atas jawabannya. Selanjutnya dari teman-teman, apa ada yang mau bertanya lagi? Oke, mungkin karena udah gak ada yang bertanya lagi, kita langsung lanjut ke sesi penutup. Oke teman-teman, diskusi kita pada hari ini sudah memberikan wawasan yang sangat berharga ya tentang gimana sih sinergi kebijakan dan juga aksi mahasiswa dan dapat mendorong perlindungan sosial bagi remaja rentan melalui program Satgas PPK. Nah, benar sekali Keisha. Dari diskusi ini kita bisa melihat betapa pentingnya keterlibatan mahasiswa aktif itu dalam upaya menciptakan lingkungan kampus yang aman dari dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Nah, melalui Satgas PPK ini sendiri, mahasiswa tidak hanya menjadi objek perlindungan, tetapi juga berperan sebagai agent of change yang aktif dalam upaya penanganan dan pencegahan kekerasan ini. Jujur aku terinspirasi banget sama komitmen dan juga dedikasi Kak Anela ini dalam menjalankan perannya sebagai Satgas PPK gitu. Untuk Kak Anela, apakah ada closing statement atas diskusi pada hari ini? Untuk closing statement sendiri, aku berharap banget gitu ya, dari teman-teman Satgas juga berharap ketika teman-teman memang merasakan terkena atau merasakan ya kekerasan sendiri gitu, entah itu bullying, entah itu diskriminasi, entah itu perundungan, kekerasan seksual, jangan takut untuk mengadukan ke Satgas gitu. Karena ketika teman-teman sendiri berani untuk mengadukan, otomatis tingkat kekerasan di Universitas Diponegoro juga akan semakin dapat diredam gitu. Nggak usah takut, karena kami sendiri sudah berkomitmen dan kami sendiri sudah terikat oleh kode etik untuk tidak memberikan informasi sedetail ataupun sekecil apapun dari teman-teman yang terkait gitu kan. Jadi ketika teman-teman berani untuk memberikan informasi atau pelaporan, itu kami sangat bangga gitu loh, karena itu menjadi, kami juga sangat menghargai kalian gitu untuk di kemudiannya, dan kami berharap kasus tersebut tidak akan terulang dan dapat mendapatkan ganjaran yang memang benar-benar setimpal gitu untuk para terlapor gitu. Jadi
dan juga berharap teman-teman dapat lebih mengetahui konsep-konsep terkait dengan kekerasan. Itu aja sih dari aku. Oke, benar sekali Kak. Dan saya berharap diskusi ini dapat menginspirasi lebih banyak mahasiswa yang terlibat aktif dalam upaya menciptakan kampus yang aman dan inklusif bagi semua. Nah, sebagaimana yang disampaikan oleh Kak Adela sendiri, perlindungan terhadap kekerasan bukanlah tanggung jawab satu pihak saja, melainkan tanggung jawab seluruh civitas akademik. Selain itu, melalui diskusi ini kita juga mau mengajak teman-teman semua biar lebih peka terhadap isu-isu kekerasan di sekitar kita. Jadi tadi kalau kata Kak Anela, jangan takut gitu ya buat melaporkan, atau kalau teman-teman menyaksikan ada aksi kekerasan langsung aja gitu laporin ke Satgas PPK. Nah, dan bagi teman-teman yang ingin terlibat lebih jauh dalam upaya perlindungan sosial remaja rentan, kalian bisa mulai dengan mengikuti dan mendukung proyek-proyek Satgas PPK sendiri, atau bahkan bergabung dalam relawan dalam kegiatan-kegiatan edukasi dan kampanye anti kekerasan. Jadi mungkin demikian diskusi kita pada hari ini. Kita ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Kak Anela yang sudah membagikan pengalamannya dan juga wawasannya yang sangat berharga. Dan aku juga mau mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah mendukung terselenggaranya talk show ini. Dan tentunya terima kasih juga kepada kalian semua yang telah mengikuti diskusi ini dari awal hingga akhir. Semoga diskusi ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi bagi kita semua dalam upaya menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan. Sampai jumpa di talk show berikutnya dengan tema yang tidak kalah menarik. Saya Surya. Dan saya Keisha. Selamat siang dan sampai jumpa.